Betul. Kita sudah kembali bersama Ustadz bin Berdasi dan pada malam hari ini pada sesi yang bersambung kita ada sesi tanya jawab. Betul. Terkait dengan Khalid bin Walid dengan segala ceritanya tadi sampai akhir hayatnya. Ternyata sirahnya itu begitu panjang, tidak cukup waktu tidak cukup. Emang perlu waktu lah. Iya, untuk tambah extra time ya. Iya, kayaknya kita perlu lain-lain untuk investasi. Saya jelasin yang panjang saja. Kalau bisa kasih bukunya. Kesimpulan ya sebenarnya. Oke. Buat para jamaah yang malam hari ini yang mau bertanya, mungkin bisa dipersiapkan dan kita juga buka pertanyaan di Instagram. Ya kan? Jangan di Instagram. Story Q&A di sana, silakan. Ya, betul. Silakan bisa dicek. Terutama awalnya yang ada di bawah yang tidak. Iya. Baik teman-teman yang ada di sini, silakan ada yang mau bertanya terkait dengan Khalid bin Walid. Silakan. Apa penasarannya sudah terpuaskan? Sudah penasaran tadi. Kita saja yang penasaran atau yang juga penasaran? Sebenarnya banyak yang penasaran ya. Cuman saya lebih penasaran. Belum ada ya? Kalau ini ada dari Instagram nih, Ustaz. Oh ya, sudah masuk pertanyaan dari Instagram. Dari siapa? Rival Arif. Nama Instagram memang susah. Rival Al-Fahriza 9. Ya. Pertanyaannya, amalan apa supaya bisa lebih dekat dengan Allah dan supaya nggak gentar saat melawan musuh Allah? Supaya lebih dekat sama Allah dan supaya nggak gentar kalau lawan musuh Allah. Ya, begitu. amalan. Silakan Ustaz. Ini terkait dengan amalan apa ya bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah. Gitu ya? Ada pertanyaan. Iya, sama nggak gentar saat dengan musuh Allah. Ini ada dua pertanyaan sekaligus dalam satu nama. Baiklah. Amalan apa yang mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita akan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Semua amalan sejatinya bisa menjadi pintu yang membuat kita, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Makanya kadang momen hijrahnya orang itu tidak bisa di chemistry-nya, keberuntungan itu tidak pada pintu yang sama. Kadang dia ada hal-hal tertentu yang menjadi panggilan dia untuk mendapatkan hidayah ataupun hijrah ataupun dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang lewat tausiah, kadang lewat melihat orang yang di bawahnya, kemudian dengan. Tetapi pada prinsipnya amalan apa yang mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah sebenarnya kita perbaiki dulu sebenarnya akidah kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kita menumbuhkan sebuah amalan. Karena amalan ini pada prinsipnya adalah pengorbanan. Pengorbanan itu dia harus lahir dari akar, dari sebuah benih yang ditanam itu berupa cinta. Cinta di sini embrionya adalah bibitnya, nanti dari ada iman. Maka daripada itu iman harus ditanam, maka akan lahir sebuah pengorbanan. Artinya apa? Tidak mungkin akan lahir sebuah pengorbanan, apalagi pengorbanan yang sangat besar, kalau tidak tertanam cinta yang begitu mendalam, khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsipnya adalah sama dengan ketika kita ingin sholat 5 waktu misalnya. Tidak mungkin kaki kita begitu ringan untuk melangkahkan menyeru panggilan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah. Kita ingin menjemput hayya 'alal falah, tanpa hayya 'alas shalah tidak bisa. Allah menyediakan keberuntungan, kesuksesan bagi kita. Setelah kita melakukan pengorbanan, baru nanti Allah tebus semuanya dengan kebahagiaan untuk kita. Begitu pula ketika kita ingin mewujudkan amal-amal soleh lainnya. Ketika kita tidak ada panggilan keimanan, susah kita ingin begitu.
Makanya orang-orang yang tua kadang-kadang Allah alam mungkin karena usianya sudah jauh lebih sepuh, lebih fakih, lebih hikmah, lebih alim mungkin seperti itu. Di samping juga mungkin faktor mepet usia yang mengalami sholat, itu mereka panggilan keimanan jauh lebih kuat. Makanya kalau dalam sholat kadang yang bertahan untuk sholat tarawih dan rakaat yang panjang tidak jarang dengan orang tua, bukan anak muda. Meskipun secara kalkulasi fisik orang muda jauh lebih kuat daripada orang tua. Maka daripada itu di sini kata kuncinya tidak adalah keimanan yang benar. Ketika keimanan yang benar ditanam dengan benar, insya Allah akan melahirkan sebuah pengorbanan, pengabdian, amal soleh yang luar biasa. Tapi tetap keimanan itu, kecintaan kita kepada Allah harus dipupuk dengan ilmu. Karena yang merawat amal soleh kita, yang menjaga stamina keimanan kita adalah ilmu itu sendiri. Yang mahir sebuah kaidah, ada ilmu qabla amal. Ilmu itu harus dimiliki sebelum kita action, sebelum kita melakukan sebuah amalan. Daripada itu, inilah yang akan menjaga stamina cinta kita kepada Allah sehingga memompa terus-menerus amal soleh kita di hadapan Allah. Dan ini akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan salat tahajud, puasa sunnah, kemudian amal yang lain. Berat rasanya kita melihat dimensi syukur kita kepada Allah kalau kita tidak mengembalikan kepada keimanan. Misalnya begini, ketika kita bangun sepertiga malam, ketika perspektif kita rubah sedikit, misalnya bentuk syukuran kita kepada Allah, ketika nyambung membangunkan kita, suara anak kita membuat resah tidur kita sepertiga malam, atau mungkin ada suara ngomongan anjing sehingga kita bisingan apapun itu. Kalau kita sadari itu adalah kita putar mindset kita, nah ini Allah lagi kangen sama kita akan bangun. Iman kita akan kuat untuk melaksanakan dibalik kemalasan kita, dibalik ketidakberdayaan kita untuk melakukan qiyamul lail. Ketika kita berubah mindset kita, Allah lagi kangen sama kita, insya Allah kita akan terpanggil untuk melakukan melahirkan amal-amal soleh yang jauh baik sehingga kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah terkait bagaimana kita tak gentar. Pada prinsipnya sebenarnya umat Islam juga adalah secara manusia fitrahnya ketika berperang, kalau kita berbicara masalah perang, itu ada perasaan takut karena itu fitrah. Allah jadikan paket, ada perasaan berani ya, ada perasaan takut ya, ada perasaan was-was cemas ya, berbagai macam suasana hati yang Allah berikan. Makanya lahirlah sebuah doa yang diajarkan sama Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati. Karena hati ini suasananya enggak karu-karuan dia. Makanya dikatakan sama Allah Subhanahu wa taala, "Nabluwakum bisyai'in minal khauf wal ju'." Apalagi? "Wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat." Itu ada perasaan takut, ada perasaan lapar, ada perasaan was-was, ada perasaan bahagia, segala macam. Makanya semuanya itu tidak lain adalah ketika kita ingin mengembalikan perasaan itu menjadi stabil, apalagi khususnya di medan perang adalah ketika kita mengembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan ungkapan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ala ta'ah misalnya, ala istiqamah dan sebagainya, itu adalah kita meminta Allah yang menguatkan kita. Karena suasana ini bisa berubah 124 jam pada saat yang sama. Ketika pada saat yang sama, misalnya kita lagi berbahagia, kita lagi bersenang segala macam, tiba-tiba kita dapat berita duka, misalnya orang tua kita ini berbalikan, pada saat itu juga kita bisa menangis. Itulah suasana hati kita. Maka kalau kita tidak mengembalikannya semua kepada Allah Subhanahu wa taala, kita susah untuk meredam itu. Dan begitu gembira kita meraih tinggi-tinggi, begitu jauh kita akan terjatuh dengan terpuruk-buruknya. Maka dengan kita mengembalikan semuanya sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi stabil. Dikuatkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ala dzikrillah tatma'innul qulub, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita tenang. Apalagi menghadapi musuh. Memang kaidah dalam jihad begitu. Ada perasaan khawatir, tetapi ada hiburan-hiburan yang menjadikan kita ingat kepada Allah, kita menjadi berani. Stamina kita berperang, jadi
Allah menyediakan hamparan berbagai janji-janjinya. Seperti Ikrimah bin Abi Jahal ketika perang Yarmuk itu, Ikrimah bin Abi Jahal anaknya Abu Jahal, beliau seorang muslim. Beliau juga memimpin pasukan berani matinya di bawah komandan Khalid bin Walid. Beliau mengatakan di balik kekhawatiran beliau ingin mengorbankan diri, mengatakan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, mendekatinya, wahai Abu Ubaidah bin Jarrah, adakah di antara kalian yang ingin menitipkan pesan kepadaku? Saya menginginkan syahid kali ini. Maka adakah di antara kalian yang menitipkan pesan kepada Rasulullah SAW? Apa yang akan aku sampaikan kepada Rasulullah SAW nanti? Ini kan Rasulullah kan sudah meninggal di masanya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menyampaikan seperti itu. Karena apa? Menyampaikan, ayo titip pesan sama gue, aku kangen sama Rasulullah, pengen syahid kali ini. Sampai begitu, subhanallah. Akhirnya beliau syahid benar. Abu Hurairah mengatakan, ya sampaikan saja kepada Rasulullah SAW nanti kalau seandainya engkau bertemu dengannya, bahwasanya katakan bahwasanya apa yang engkau sabdakan ya Rasulullah, yang Allah janjikan itu benar-benar terjadi pada kamu. Apa maksudnya? Yaitu Imperium Romawi dan Persia benar-benar ditaklukkan oleh. Jadi disitulah semua pasukan Islam secara umum gentar juga dia. Tapi karena mereka buku kalau kaidahnya, apabila kamu memang ada dalam Al-Quran kaidahnya, apabila kamu bertemu dengan pasukan Muslim, pasukan kufar, maka buku, maka tetapkan, kuatkan diri kalian dan zikirlah kalian kepada Allah Subhanahu. Itu etikanya gitu. Jadi kuatkan diri kalian, isbat subutkan diri kalian, kemudian ingatlah Allah Subhanahu. Itu prosedurnya begitu deh. Kemudian saya tapi lupa ayatnya. Ada juga zikir-zikir yang terkait dengan mujahid. Itu saja barangkali mudah-mudahan bisa menambah. Dan alhamdulillah sudah terjawab tadi ya. Iya. Kok nggak mau nanya? Mungkin pertanyaannya cuma satu itu deh. Supaya tak gentar menghadapi istri. Oke, jadi deh. Jadi Ustaz, mungkin terakhir Ustaz, closing statement sebelumnya ya Ustaz. Baik. Jemaah sekalian berkat Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan amal saleh kita, memang semuanya harus mengakar pada iman yang baik. Maka daripada itu, iman yang baik akan mampu juga mengoreksi di samping ilmu itu sendiri, akan mengoreksi amal-amal soleh kita. Apalagi kita mendapatkan misalnya amal soleh yang terbaik bagi maka harus berangkat dari sebuah akidah, sebuah tauhid, sebuah keikhlasan yang luar biasa. Karena kita tidak lain orientasi hidupnya adalah mencari dari Allah Subhanahu wa taala. Karena fenomena di tengah-tengah masyarakat saudara-saudara kita banyak ketika kita berislam, beramal soleh, organisasi berkelompok, niatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita akan fanatik dengan kelompok kita masing-masing. Kita mau ikut organisasi itu saja silakan, tapi jangan fanatik. Karena itu adalah kelompok yang dibuat oleh manusia. Tidak berhak kita fanatik. Yang kita harus fanatik adalah kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Al-Quran, kepada syariat Islam, kepada Islam itu sendiri. Adapun kepada kelompok itu semua. Tetapi ketika kelompok itu musuh kebenaran kita, fanatik kepada kebenaran, bukan kepada kelompok. Jangan sampai setan menyesatkan kita, khususnya keimanan dan iman kita, sehingga umat Islam jadi terpecah belah. Karena PR umat Islam sekarang adalah bagaimana kita menyatukan kekuatan kita dengan membangun ukhuwah yang baik. Dan inilah yang bisa kita lihat dari cerita dan dengarkan bersama-sama bersama. Insyaallah. Itu saja. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Salim atas tausiahnya dan juga jawabannya sudah diberikan sampai tadi ya. Masih banyak pertanyaan. Wah, jangan. Nanti kita kumpulkan jadi satu, kita rangkumkan semuanya. Silakan. Ya. Baik, untuk para jemaah yang hadir di Masjid Al-Amin dan juga yang live ya di Facebook, Instagram, dan di Singaraja. Nah, sebelum kita masuk ke statement berikutnya, teman-teman, saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan bahwa Masjid Al-Amin ini punya program Jumat Barokah yang insya Allah akan memberikan atau menampung donasi para jamaah. Dan untuk informasi lebih lanjutnya bisa lihat di
Facebook Masjid Nurul Amin Singaraja, dan di situ ada banyak program yang insyaallah para jamaah bisa mengikutinya. Dan baik, sudah tidak sabar lagi, kita akan panggil bintang tamu selanjutnya. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana Bang? Sekarang itu zaman milenial seperti itu Bang. Oh gitu ya. Oh, jadi segala medianya dipakai untuk sosial. iya. Media sosial. Nah, kebanyakan sekarang itu youtuber, selebgram, ya mengupload video blognya tiap hari. Mengupload. Salah satunya seperti ini. Oh, seperti saya kok nggak masuk. Oh, saya post. Iya, ini masuk live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evan lu ada dari Arab ya, dari Malaysia, Maci. Apa kabar? Ya, jadi kayak gini bagus nih Bang. Iya, bagus. Anak muda sekarang itu kebanyakan memanfaatkan media sosial ya cuma untuk bersenang-senang aja. Yang lihat video-video lucu, terus kemudian upload foto selfie sendiri, terus captionnya aku tidak bisa hidup tanpamu. Ya, Ya Allah. Saya pamit aja langsung ya. Curhat semuanya. Ya, baik. Makanya sekarang itu kita hadirkan bintang tamu yang merupakan founder dari pesantren digital. Pesantren digital di Bali. Digital. Oh, digital. Ya, pesantren digital yang insya Allah membuka mindset kita. Wow, betul. Ya, jadi bukan bukan pemikiran kita terkait tentunya dengan penggunaan smartphone atau media sosial ini ya. digital, supaya tidak sembarang doang habis live. Hai guys, sekarang saya lagi ada di Menara Eiffel gitu kan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Saya apa? Makanya, apalagi sekarang banyak sekali konten-konten yang membuat anak-anak muda sekarang itu jadi down gitu Pak. Yang penting tak Makanya, baik. mari kita sambut founder pesantren digital Bang Hairul Leto datang. Bang Khairul Mahfuz ya. Apa Bang? Dan Ini kebetulan ini jalan terus gitu. jalan terus ya. Waduh, makin rame subscriber. Assalamualaikum. Masya Allah. Ya, silakan dulu. Kita mau interogasi dulu. Kami dari tim penyidik. Ya, dulu Bang. Ya, nggak apa-apa. Ini merupakan founder. Pendiri. Founder pesantren digital. Iya. Bang di Buleleng. Terima kasih. Udah berapa kali ke Buleleng? Oh sering. Kalau chatting. Iya, nggak apa bilang sama Iya. saya. Kalau bilang sama saya kan, ya nginep di rumahnya beliau kan ada luas. Nanti kan sebangun dulu ya. Teman-teman di sama teman-temannya Anas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Berselawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gimana kabarnya? Semua sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya? Nih, Mas, Abang, atau yang Pak? Apa aja lah pokoknya yang penting Oh, happy ya. yang penting Atau nyampainya gitu doang, nggak ada yang lain lagi. Cuma nyampe gitu doang kan? Saya ikut instruksi. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Kita mencurigakan itu apa? Iya. Baik, Mas Hairul Mahfuz, bener ya? Kalau salah mau dikoreksi. Iya. Tapi namanya banyak, salah 3, 7 ya. Kita langsung aja nih Mas ya. Ini kayaknya agak seru. Terus juga mungkin banyak orang yang belum tahu pesantren digital. Pesantren digital itu sebenarnya apa nih Mas? Oke. Sebelum saya sampai tentang pesantren digital, Ya. ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak Saya. Saya nggak mau menggunakan kata saya karena laki-laki semua bro. Oh ya, ganti. Gitu loh. Karena kalau tak kenal maka tak saya, nanti bro-bro ini ada yang kenal sama
saya ketemu di Denpasar, masa dari jauh manggil saya. Oh gitu ya. Ya. Ya, boleh. Jadi tak kenal maka tak sapa. Harapannya dengan sudah kenal nanti saya disapa. Nama lengkap saya Khairul Mahfuz, pendidikan saya S1 saya kimia forensik, S2 saya juga kimia forensik. Keahlian saya di bidang narkotika dan psikotropika, khususnya sabu dan ekstasi, metamfetamin dan metilen dioksi metamfetamin. Aktivitas saya punya satu bisnis di kontraktor waterproofing namanya Home Bali. Aktivitas utama saya adalah, insya Allah, semoga ini masuk dalam kategori jalan dakwah. Utamanya di situ, tapi penghasilan utamanya adalah bisnis. Tapi yang paling banyak aktivitas dakwahnya. Salah satunya adalah dengan mendirikan pesantren digital Indonesia. Nah, kalau ditanya pesantren digital itu apa? Pesantren digital itu lahir sebenarnya dari kerisauan kami. Ketika dulu tahun 2000-an, saya dan kawan-kawan pemuda itu membentuk di Denpasar itu namanya Forsimala, Forum Silaturahim Remaja Masjid dan Musola, sekota Denpasar. Ketika kami sudah selesai kepengurusan, menikah, punya anak gitu, kita melihat masjid itu sudah mulai sepi dari anak muda. Remaja masjid di Denpasar itu sudah mulai hilang. Beda dengan zaman kami ketika dulu masih muda. Lalu iseng-iseng di warung kopi, saya ketemu dengan kawan-kawan yang bergerak di dunia digital. Lalu kita mulai mendapatkan satu inspirasi. Bagaimana caranya kembali anak muda ke masjid. Anak muda itu cinta masjid. Karena kita tahu orang tua kita kan berjuang luar biasa untuk mendirikan masjid ya. Taruhannya nyawa gitu. Tapi anak mudanya jauh dari masjid. Subuh hampir gak ada anak muda yang di masjid. Artinya ini adalah challenge buat kita, sekaligus kerisauan. Alhamdulillah kumpullah kawan-kawan yang jago di bidang digital, dari website, kemudian sosial media, yang jualan domain, hosting dan seterusnya, itu kumpul jadi satu. Lalu kemudian kita bentuklah namanya Pesantren Digital Indonesia. Kenapa ada nama pesantrennya? Karena kita itu bikin eventnya di masjid. Kalau hanya namanya pelatihan digital, masa pengurus masjid pasti resisten loh. Nah, dengan ada nama pesantren, karena di situ visinya adalah dua: membentuk generasi yang kuat akidah dan kuat ekonomi. Jadi ini yang menjadi visi utama pesantren digital. Karena terinspirasi dari hijrahnya baginda Nabi Allah Muhammad SAW, ketika beliau dari Makkah sampai ke Madinah, yang pertama kali beliau bangun adalah masjid. Setelah bangun masjid, yang kedua yang beliau bangun adalah pasar. Rasul membangun akidah, lalu kemudian membangun ekonomi. Maka generasi yang kuat akidah dan kuat ekonominya, insya Allah tidak akan mudah untuk digoyahkan. Visinya akidah dan penguatan akidah dan ekonomi melalui dunia digital. Melalui dunia digital. Habis. Cuman ini ya akidah dan ekonomi penguatan ekonomi ini dari Rasulullah ya. Bagaimana? Penasaran nih, sejak kapan turun ke dunia dakwah, terus apa penyebabnya? Kan tadi kan dari segi pendidikannya forensik. Terkait dengan narkotika, narkoba, kan Tony kan biasanya jadi polisi gitu. BNN gitu. BNN apa? Sekarang apa? BNI. Iya. Kenapa dari dunia dakwah gitu ya? Iya. Karena saya telah melewati satu perjalanan kehidupan yang Masya Allah ya. Di umur yang masih muda itu Allah berikan nikmat yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Ketika teman-teman saya yang masih muda kuliah gitu, masih minta uang sama orang tua, alhamdulillah saya bisa membiayai diri sendiri, biaya kuliah sendiri, bisa beli mobil sendiri, nikah pakai uang sendiri, bulan madu keluar negeri sama istri pakai uang sendiri. Bahkan setiap tahun itu minimal 3 kali saya punya trip itu keluar negeri. Jadi Allah kasih saya banyak sekali nikmat. Ternyata di antara seluruh nikmat itu ada satu titik di mana tiada nikmat yang lebih nikmat ketika kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang selalu mengingatkan kita akan mati dan Allah. Semakin terus dalam dunia tersebut, pada akhirnya di situ saya mulai menyadari, saya mulai merasakan kenikmatan yang sesungguhnya. Nikmat itu ternyata bukan ketika saya naik kapal pesiar Royal Caribbean Cruise, menikmati segala fasilitas di dalamnya,
jalan-jalan ke luar negeri, foto-foto, upload gitu ya. Terus teman-teman nge-like, uji. Ternyata bukan itu loh nikmat yang sebenarnya. Nikmat yang sebenarnya ketika ini kita duduk kayak begini, lalu kita bicara tentang bagaimana kehidupan kita setelah mati, mengingatkan kita kembali untuk lebih dekat kepada Allah. Karena sejatinya dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat untuk meninggal. Maka sebenarnya di dunia ini tempat kita benar-benar untuk mencari sebanyak-banyaknya amal kebaikan. Nah, kenapa akhirnya ke dunia dakwah? Karena baginda Nabi Allah Muhammad SAW bersabda, "Idza kasurat junubul 'abdi wa lam yakullahu min 'amalin yukaffiruha, fabtalahu Allahu bil hazan yukaffiruha." Apabila dosa seorang hamba itu banyak dan amal solehnya tidak cukup untuk menghapus dosa-dosanya, maka Allah akan memberikan dia masalah, musibah, ujian, cobaan untuk menghapus dosa-dosanya. Dan bagi saya percepatan penghapusan dosa itu dakwah. Kenapa dakwah? Ibaratnya kalau sekarang nih ya, saya ngomongnya itu dalam diri saya ini ada rasa sum'ah. Kalau sombong kan kelihatan kalau sombong ya. Kalau sombong itu mungkin lagi ngomong kayak gini, duduknya begini ya sombong ya. Kalau sombong itu kelihatan gitu. Tapi yang gak terasa itu kadang ujub, sum'ah itu gak terasa. Karena yang bisa mendeteksi itu benar-benar hati yang benar-benar jernih baru bisa mendeteksi apakah saya ujub atau sum'ah. Tapi dakwah itu luar biasa. Sekalipun saya nyampeinnya itu perlu dengan ujub sum'ah, mungkin saya gak dapat pahala. Tapi mereka yang mendengar dan terinspirasi, setiap mereka melakukan itu, insya Allah saya mendapatkan bagian dari pahala mereka tanpa mengurangi pahalanya. Itu indahnya dakwah. Makanya saya ada di jalur ini. Saya menikmati ini. Salah satu alasannya adalah ini adalah percepatan untuk penghapusan dosa-dosa saya. Karena saya kalau kita muhasabah, kita keluar dari masjid ini saja gitu ya, Masya Allah lagi bawa motor, lagi bawa mobil, sudah pakai celana gemes gitu ya. Jadi mata itu sudah melihat sesuatu yang enggak gitu. Belum lagi hal-hal keduniaan yang lainnya, kita tuh kayak nggak bisa lepas dari dosa. Artinya bahwa salah satu cara untuk percepatan penghapusan dosa itu dakwah. Terlebih dengan mungkin kita sudah dengar bahwa tugas kita untuk dakwah, menyampaikan dan seterusnya. Tapi bagi saya percepatan penghapusan dosa itu dari dakwah. Gak harus ngomong kayak begini, gak harus yang ngomong. Dakwah kan juga ada dakwah bilhal. Saya sering sampaikan kepada alumni pesantren digital bahwa sejatinya serendah-rendahnya iman seorang muslim itu kan memindahkan duri di galah. Duri itu barang yang kecil, gak kelihatan oleh mata. Sementara kita jangankan duri gitu, ada batu di tengah jalan, ada kardus besar di tengah jalan, lebih memilih kita menepi atau kita menghindar terus jalan? Kebanyakan menghindar jalan, betul gak? Sekarang bayangin, kita pakai songkok, kita pakai gamis seperti ini. Ketika ada batu di tengah jalan, turun dari motor kita pindahkan ke pinggir jalan. Orang-orang yang lewat kok akan melihat itu pasti orang muslim. Dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan. Yang mana ketika kita melakukan itu, insya Allah itu adalah satu bagian syiar, adalah dakwah yang kita lakukan. Gak harus jago hadis, gak harus jago, artinya bukan gak harus dalam artian gak penting ya. Maksudnya bukan berarti kita tuh harus pintar dulu, hafal hadis berapa dulu baru dakwah. Banyak kok dakwah yang bisa kita lakukan. Bagaimana seorang anak ketika keluar dari rumah dia mencium tangan ibunya, pulang dari sekolah atau pulang dari mana dia mencium lagi tangan ibunya, dia peluk ibunya, dapat gaji dia kasih ibunya. Orang lain lihat, dakwah juga. Dakwah dengan perbuatan, tanpa suara, tanpa kata-kata. Dan guru saya mengatakan, barang siapa yang rajin mencangkul di ladang dakwah, maka insya Allah panennya di ladang maisha. Kenapa saya katakan demikian? 13 tahun saya dalam suatu dunia yang penuh dengan hedonisme. Kalau mencapai target, rewardnya itu jalan-jalan ke luar negeri, di atas kapal pesiar, menikmati fasilitas-fasilitas bintang 5. Masya Allah pokoknya, di recognition, diberikan penghargaan, dipuji-puji, diundang ke seluruh Indonesia, keliling, present misi seminar di berbagai tempat. Luar biasa. Tapi ketika dakwah, panggilan dakwah itu memanggil, itu adalah panggilan terindah. Allah berikan hampir sama seperti saat itu. Satu contoh sederhana. Dulu saya hanya mendapatkan penghargaan di lingkungan itu saja. Tapi Masya Allah, ketika saya memilih jalan ini, Allah memberikan satu kemuliaan lewat cara yang luar biasa. 2018
Saya ditelepon oleh Humas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ternyata telepon itu adalah bagian wawancara. Lalu di akhir 2018 keluarlah satu buku dari 4 juta penduduk Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah saya terpilih satu dari 20 tokoh yang menginspirasi Nusa Tenggara Barat. Ada 20 tokoh dari 4 juta penduduk Nusa Tenggara Barat. Lewat apa? Lewat pesantren digital di Indonesia. Padahal pesantren digital itu nggak ada di Lombok. Pesantren digital itu adanya di Bali. Tapi Masya Allah, yang ngasih penghargaan itu justru Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nama saya masuk dalam 20 tokoh. Yang saya mau cerita bukan nama yang tertulis di buku ini, teman-teman. Bukan. Tapi ketika buku ini diberikan, saya ajak bapak saya. Bukan saya yang menerima buku ini, tapi ayah saya yang menerima buku ini. Persis 1 minggu setelah beliau pensiun menjadi seorang pegawai negeri. Sekarang bayangin, ketika seorang ayah, anaknya mendapatkan penghargaan, tapi yang menerima penghargaan itu ayah. Bahagia gak ayahnya? Saya mau tanya, bahagia gak? Bahagia. Itulah hebatnya dakwah. Ketika Allah memberikan kemuliaan, yang dimuliakan itu bukan hanya kita, tapi seorang tua itu juga ikut dimuliakan. Jadi sekarang ayah saya itu pensiunan guru SD. Ayah saya itu bukan pengusaha, bukan pejabat, pensiunan guru SD. Tapi Masya Allah, dengan kemuliaan seperti ini, ayah saya itu mengurus apa aja itu dipermudah. Bapaknya Hairul ya gitu. Padahal saya juga bukan pejabat kan. Inilah yang saya bilang bahwa ketika kita sebagai generasi muda ikut mengambil peran di dalam dakwah ini, maka insya Allah bukan lagi kita menggunakan otak kita untuk berpikir bagaimana cara merintis masa depan. Roadmap Allah itu sudah pasti yang terbaik. Roadmap yang kita buat itu bisa 50-50, bisa iya, bisa enggak, bisa sukses, bisa gagal. Tapi roadmapnya Allah, insya Allah itu pasti roadmap yang terbaik, jalan map yang terbaik. Sehingga apa? Doa kita fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah itu insya Allah benar-benar 99,99% insya Allah bisa realisasi. Jadi panjang ngomongnya. Itu yang kita Lanjut lagi. Sampai saya sampai penasaran ya terkadang kita itu ngapain aja itu itu. seperti di awal tadi, Kajian lewat HP. apakah buat masjid terus bikin untuk kegiatan ekonominya asar atau betul? Pesantren digital itu punya 3 program. Yang pertama workshop, yang kedua seminar, yang ketiga pesantren digital camp namanya. Kalau workshop biasa ya, seminar biasa. Kalau pesantren digital camp itu 2 hari 1 malam. Tidurnya itu cuma 2 jam. Mulainya dari jam 7 pagi sampai selesai jam 1, bangun jam 3 sholat tahajud, sampai seterusnya, sampai jam 5 sore baru mulai. Tidurnya cuma 2 jam. Benar-benar selama 2 hari 1 malam itu setiap generasi muda yang ikut di camp, kita mendawamkan 7 sunnah harian Rasul pada saat camp tersebut. Karena ini yang mulai hilang dari generasi muda. Anak muda banyak yang jauh dari sunnah. Salah satunya sunnah harian Rasul. Dari Rasul itu memulai hari dengan qiyamul lail. Ada berapa banyak anak muda yang setiap hari berpikir untuk bangun qiyamul lail? Padahal pemuda yang tangguh itu bukan mereka yang lulus dari universitas yang besar. Pemuda yang tangguh itu bukan mereka yang selesai dari pondok pesantren yang hebat. Pemuda yang tangguh itu bukan lahir dari orang tua yang kaya dan punya jabatan. Tapi pemuda yang tangguh itu pemuda yang mampu untuk mengalahkan dirinya dengan mengalahkan empuknya tempat tidur, hangatnya selimut, dinginnya air, lalu ambil air wudu dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pemuda yang tangguh. Dan itu udah mulai hilang dari sekarang ini. Rasul itu sejak turun surat Al-Muzammil nggak pernah memulai harinya kecuali dengan qiyamul lail. Semua kita ini bisa bangun malam, tapi belum tentu mau dan mampu untuk sholat malam, betul? Nah, Rasul mengatakan la min ibadihil mustafa, kecuali hamba yang terpilih dari Rasul. Hanya hamba yang terpilih yang bisa bangun qiyamul lail. Jadi siapapun di sini anak muda yang ingin dipilih oleh Allah, tinggal tanya sama dia. Dalam 1 bulan ini udah pernah bangun qiyamul lail? Kalau sebulan gak pernah bangun qiyamul lail, sebulan Allah belum pernah pilih. 6 bulan gak pernah bangun qiyamul lail, 6 bulan Allah belum pernah pilih. Rasul yang bilang, bukan saya. La min ibadihil mustafa.
Hanya hamba terpilih yang bisa bangun qiyamul lail. Jadi kalau anak muda pengen dipilih sama Allah, dipilihkan jodoh yang terbaik oleh Allah, dipilihkan pekerjaan bisnis yang terbaik sama Allah, mulai dengan bangun qiyamul lail. Syartul mu'min sholatu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Ibarat kata Nabi, mereka yang bangun qiyamul lail jiwanya hidup. Bagaimana nggak hidup? Ketika orang lain lelap dalam peraduan tidurnya, melek mata batinnya, bukan mata zahirnya saja, mata batinnya yang melek. Kalau sejak muda, anak-anak muda, mata batinnya sudah melek, hidup jiwanya, insya Allah. Gak gampang galau men, gak gampang doanya di FB, doa sama Allah, jangan doa di FB, di Instagram, gitu ya. Doa itu sama Allah di masjid, karena masjid Baitul Barokah, pusat keberkahan. Bukan di FB, ya Allah. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati. Di FB, wah, rek. Mereka tidak ketawa berarti. Banyak juga. Selain itu teman-teman, kalau anak muda bangun sholat tahajud, masya Allah, malaikat yang terbuat dari nur, dari cahaya, terkagum-kagum dengan mereka yang bangun qiyamul lail. Bahkan Allah sendiri memuji hamba yang bangun qiyamul lail itu. Bagaimana Allah memuji? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Asya ayyam asyraqa rabbuka maqaman mahmuda. Dalam yang bangun pada sepertiga bagian malam, asya niscaya, asya tentu, asya insyaallah Allah akan menempatkan kedudukanmu pada maqam yang terpuji Allah. Allah menempatkan kedudukan makhluk yang diciptakan pada kedudukan yang terpuji. Bayangin, kalau dari muda nih, anak muda rajin sholat tahajud, dari kalian masih muda, Allah menempatkan kedudukan kalian pada kedudukan yang terpuji. Dan Allah memuji di hadapan para malaikat. Bagaimana Allah memuji? Wajafa junubuhum 'anil madaji. Wahai malaikatku, lihatlah hamba-hambaku, mereka menjauhkan punggungnya dari tempat tidurnya. Wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka beristighfar di waktu sahur. Anak muda men, bangun sepertiga malam, Allah puji di hadapan para malaikat. Masih muda, Allah udah puji di hadapan para malaikat. Pada saat Allah memuji, dia angkat tangannya. Wahai Allah, jadikanlah hamba seorang anak yang bisa membuat orang tua hamba itu bangga melahirkan anak seperti hamba. Agar semasa orang tua hamba masih hidup, ya Allah, hamba bisa memberangkatkan ibu dan bapak hamba ke Baitullah seperti Uwais Al-Qarni memberangkatkan ibunya. Wahai Allah, berikanlah hamba kesempatan ya Allah, agar hamba bisa melakukan sesuatu sebelum ayah dan ibu hamba meninggal ya Allah. Mereka hamba bisa lihat tersenyum bangga karena memiliki anak seperti hamba. Anak muda kayak begitu minta seperti itu. Allah mudahkan jalan kalian. Gak perlu S1, gak perlu S2, cukup hanya punya Allah. Ijazah mah, saya ijazah sampai sekarang itu di lemari. Gak pernah saya pakai nomor kerja di tempat manapun. Selama anak muda punya pegangannya Allah, hatinya terpaut kepada Allah, Allah memudahkan jalannya. Buktinya apa? Sederhana. Saya keluar dari dunia itu, gak tahu mau ngerjain apa. Masya Allah. Mungkin Bang Rio sempat lihat di statusnya saya. Ketika pesantren digital diundang oleh Bupati Situbondo untuk mengelola lahan 35.000 hektar. Saya baru pulang baru 4 hari dari Situbondo. Tidur di rumahnya Bupati, di ruang tempat tidurnya Menteri biasa itu tidur di situ gitu. Dijamu sama Bupati. Masya Allah. Ngomong di depan sekda semuanya. Kita dipercaya untuk membuka besok tanggal 14-15 itu Muktamar Tani pertama di Indonesia yang menginisiasi yang membuat programnya itu pesantren digital. Jadi awalnya itu Masya Allah ya, pesantren digital itu lahir agar anak muda kembali ke masjid. Ini yang saya bilang, siapa yang rajin mencampur di ladang dakwah, panennya di ladang maisha. Kayak begini ini gak niat nih, gak kebayang dan gak punya rencana gitu agar nanti masuk buku 20 tokoh yang menginspirasi NTB, diundang Bupati, gak rencana. Bahkan saya juga gak kebayang gitu. Dulu juga keliling Indonesia untuk urusan-urusan yang ada banyak subhatnya gitu. Sekarang kelilingnya itu syiar gitu. Fasilitasnya sama. Kemarin diundang sama BI ke Medan. Diminta bicara di seluruh pengasuh pondok pesantren se-Sumatera Utara. Yang undang Bank Indonesia. Flight PP Garuda, tidurnya di hotel bintang 5, disiapin sopir, kendaraan sendiri. Masya Allah, gak jauh beda kayak dulu. Tapi bedanya, omongannya yang beda. Kalau dulu omongannya dunia. Sekarang keliling Indonesia, omongannya Masya Allah. Omongannya bicara tentang akhirat.
Dan yang luar biasa lagi nih, saya ngomong kayak begini jangan pikir saya lagi menyombongkan diri ya. Ini biar inspirasi lah buat teman-teman. Bahwa nggak akan miskin kalau kita itu benar-benar serius di jalan dakwah. Nggak akan miskin. Yang penting niatnya lempeng, bukan untuk pujian, penghormatan. Kan tadi saya bisik-bisik sama Bang Rio. Udah istiqomah aja, walaupun yang hadir 3-4 orang istiqomah. Tak penting jumlah berapa itu. Oke. Jadi pesantren digital pun sama. Nggak penting peserta itu berapa. Yang penting kita istiqomah untuk berbuat sesuatu. Ketika saya disuruh uang, dosen telepon untuk mengisi suatu kajian di Singapura. Insya Allah saya berangkat tanggal 28 November, 28, 29, 30 sampai 1 November. Itu saya ngisi di Singapura. Dan nggak tahu aku ngisinya itu di Orchard, tempat yang paling eksklusif ya di Singapura. Ngisi tanggal 29, isinya cuma sehari doang. Tapi dari tanggal 28, 30 jalan-jalan tanggal 1. Ya. Inilah kehebatan bagi setiap anak muda yang bersungguh-sungguh mewakafkan, kalau bahasa wakaf mungkin terlalu tinggi ya, punya berazam dalam diri bahwa dia akan menggunakan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk bagaimana bisa bermanfaat di jalan Allah. Ini cikal bakalnya dakwah itu dari situ. Nah kalau anak muda nggak peduli akan itu, lantas siapa yang akan meneruskan generasi yang tua-tua yang udah sepuh? Kalau nggak kita dari sekarang membiasakan diri. Makanya kalau tadi misalnya ada pertanyaan gitu ya, kadang saya miris gitu. Generasi muslim itu malu bertanya. Generasi muslim itu harus berani. Kenapa? Kita punya Allah. Kita punya Allah yang akbar, yang tidak ada yang lebih besar dibandingkan dia. Artinya kita ini bangga menjadi seorang muslim. Nah kebanggaan itulah yang harus ditanamkan. Salah satu cara menumbuhkan kebanggaan itu harus merekatkan diri dengan Allah. Sepertiga malam itu waktu terbaik untuk bercinta dengan Allah. Karena apa? Dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila hamba bangun di sepertiga malam, kemudian dia bertakbir, Allahu Akbar, seakan dia memanggilku, kata Allah, fa'anzaltu ilal ardi, aku akan turun ke muka bumi, kata Allah. Akan kuhampiri hambaku yang qiyamul lail, abdi hambaku, abdi kekasihku, abdi pilihanku, mata tubuh ini, apa yang kau minta dariku? Masya Allah. Allah tanya sama kita, apa yang kau minta dariku? Hal min syai'in, adakah masalah-masalah yang ingin bantu untuk menyelesaikannya? Pasti akan kutunjukkan jalan keluar dari Allah. Hal min mustaghfirin, adakah dosa-dosa yang ingin kuampuni? Faghfirullah, pasti akan kuampuni, kata Allah. Rintihan sukma, tangisan batin akan didengar oleh Maha Pendengar kalau kita melakukannya di sepertiga malam. Ingat, sholat artinya doa, doa artinya butuh. Saking butuhnya kita agar doa kita diijabah oleh Allah, kita buktikan di sepertiga malam bangun. Bagaimana mungkin kita mau butuh kalau di sepertiga malam kita nggak bisa bangun? Betul? Itulah yang di pesantren digital sedang kita gaungkan. Agar generasi yang tangguh itu, salah satu benchmarknya, dia mampu mengalahkan rasa ngantuknya. Kalau rasa ngantuk saja generasi muda tidak mampu kalahkan, bagaimana bisa mengalahkan wanita seksi? Ya. Udahannya luar biasa gitu loh di handphone segala macamnya. Ngantuk itu nggak bisa dikalahin. Jadi belajar dari ngalahin rasa ngantuk dulu. Mengalahkan rasa ngantuk adalah bagian dari mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan rasa ngantuk untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bisa dilakukan generasi muda, Masya Allah. Tunggu saja keajaiban dari Allah. Allah akan kasih rezeki dari pintu yang tidak pernah disangka-sangka. Panjang saya ngomong jadi ini tadi. Saya mau minum. Ini namanya saving time ya kan? Kasih minum dulu. Iya. Enggak. Sebelum saya minum, saya mau cerita dulu. Iya. Karena ceritanya ada kaitannya sama minum. Wah. Air zam-zam. Oh. Gini ya teman-teman ya. Saya tuh kadang miris. Generasi muslim itu banyak yang suka galau. Galau perihal jodoh, galau perihal pekerjaan, sekolah, bilang ayahnya gak mampu lah, akhirnya dia kerja, galau lah pokoknya. Lihat Bang Rio kayaknya hidupnya enak banget gitu ya, usaha, jalan-jalan ke luar negeri, enak banget kayaknya jadi Bang Rio. Jangan-jangan kayak ikut baca ngaji di Singaraja ini gara-gara biar nanti diajak sama Bang Rio kemana-mana. Amin, amin, amin bos, amin. Lihatin, kalau membahagiakan orang lain, insya Allah sudah tambah lagi. Amin. Banyak lagi, insya Allah, founder-foundernya yang aktif nanti
bisa aja umroh. Amin. Sepertiga malam insya Allah. Jangan ragu. Ini kita sepertiga malam. Ya Allah, tunjukkanlah hamba jalan agar mereka yang istiqomah di jalan dakwah ini, mereka yang benar-benar sungguh-sungguh, ya Allah, Engkau bisa mengajak mereka ke arah suci. Amin. Mohon izin ya. Anak muda itu nggak boleh galau. Ya, apalagi curhat di FB, kegalauannya curhat di FB gitu ya. Saya punya kisah. Ada seorang anak muda yang sedang galau. Kemudian dia mendengar ada seorang ustadz yang tinggal di suatu perbukitan. Ustadz ini terkenal ustadz yang bijak. Lalu si anak muda ini datang ke tempat si ustadz. Sampai di tempat si ustadz, si anak muda berkata kepada ustadz, "Wahai ustadz, aku adalah seorang anak muda yang sangat jarang merasakan kebahagiaan. Hari-hariku penuh dengan kegalauan. Apakah ada sesuatu yang bijak yang kau bisa berikan kepadaku agar aku bisa hilang dari kegalauan ini?" Si ustadz tidak mengeluarkan sepatah kalimat apapun. Dia masuk ke dapur mengambil segenggam garam dan segelas air. Lalu kemudian si ustadz memasukkan segenggam garam itu ke dalam segelas air. Dan dia persilahkan si anak muda yang galau itu meminum air tersebut. Ketika diminum, anak muda itu memuntahkan air. Tanya sama ustaz, "Kenapa kau muntahkan?" "Pahit sekali ustaz, tidak kuat aku meminumnya." Kemudian si ustaz mengajak si anak muda itu datang ke sebuah danau. Ustaz tersebut datang ke danau membawa garam dengan jumlah yang sama, segenggam. Dan ustaz melemparkan garam itu ke dalam danau. Dengan gelas yang sama, dia ambil air dari danau. Dan dia persilahkan si anak muda untuk meminum air yang diambil dari danau tadi. Kurang lebih kayak begini, kasih kan? Saya minum. Jadi harus. Berdua. Ditelan kayak begini, ditelan. Gak dimuntahin sama si anak muda. Ditelan sampai habis. Bagaimana rasa air itu wahai anak muda? Segar, segar sekali. Makanya tidak ada yang aku buang. Lalu si ustaz berkata kepada si anak muda, "Wahai anak muda, itulah hidup. Besar dan kecilnya masalahmu itu tidak lebih dan tidak kurang dari segenggam garam. Yang membuat hidupmu terasa pahit atau tidak, itu tergantung wadahnya. Kalau wadahnya itu sebesar gelas, maka engkau akan merasakan pahitnya segenggam garam. Tapi kalau wadahnya itu seluas danau, maka segenggam garam tidak akan pernah terasa pahit. Dan wadah itu adalah hatimu." Generasi muda muslim dari sejak dia muda itu harus pandai untuk mengelola hatinya, meluaskan hatinya. Kalau bahasa Arabnya, insyirahus sadr, hati yang lapang. Generasi muda kalau sudah dari muda dia terbiasa untuk membuat hatinya jadi lapang, insya Allah hati yang lapang inilah yang akan menampung segala bentuk fenomena kehidupan yang dia alami. Dia akan tampung dengan perasaan bahagia. Karena kalau anak muda itu dari sejak muda dia itu punya rasa bahagia, terus bahagia, insya Allah rasa bahagia itulah ciri-ciri mereka yang hidupnya penuh dengan syukur. Ciri-ciri mereka yang hatinya insyirahus sadr, hatinya lapang. Tapi kalau muda sudah banyak galaunya, cirinya hatinya sempit. Kalau hatinya sempit, susah untuk bisa mendapatkan keajaiban-keajaiban dari Allah. Mereka yang mendapatkan keajaiban-keajaiban dalam hidupnya itu, salah satu syarat itu dia harus punya hati yang lapang. Apapun yang datang dalam kehidupannya, dia anggap itu semua itu sebagai ujian sekaligus nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doanya Nabi Allah Musa ketika dikejar oleh tentara Fir'aun itu, ketika dikejar oleh bapak angkatnya itu, apa doa pertamanya? Robbis semangat, jangan ragu. Apa artinya itu? Musa minta apa waktu itu? Robbis Rizal itu minta apa? Minta lapang dada. Makanya generasi muda itu harus sering-sering minta sama Allah agar diberikan kelapangan hati.
dadanya lapang. Sehingga ketika menghadapi apapun fenomena kehidupannya, dia akan hadapi dalam penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Karena apa? Karena dia yakin bahwa tidak ada yang kebetulan, semua datang dari Allah. Yang dia hanya bisa lakukan adalah berserah diri kepada Allah dan berusaha dengan semaksimal yang dia bisa. Nah, jadi pesantren digital itu, apa yang saya sampaikan ini adalah satu materi yang disampaikan di pesantren digital. Jadi saya nggak kasihnya dalam bentuk nanti dijelasin ini. Ini adalah bagian dari materinya. Kita ingin mengajak anak muda itu sebelum mereka berpikir jadi orang yang sukses, jadi orang seterusnya, mereka harus memiliki hati yang lapang dulu. Karena kalau hatinya nggak siap, hatinya nggak lapang, ya repot gitu, susah. Kalau dikasih nikmat jumawa, dikasih masalah perana, terus maunya apa? Iya. Makanya generasi ini, salah satu cara melatihnya itu adalah kita harus kembali membumikan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu banyak. Minimal 7 sunnah hariannya kita dawamkan. Anak muda mulai dawamkan. Dari bangun qiyamul lail, salat tahajud. Jadi ingat baik-baik teman-teman yang muda, Islam yang tu ala yula alai, merefai ummah. 2/3 bagian bumi ini bisa dikuasai. Azan menjadi nada musikal terhebat sepanjang 7 abad. Semua itu diraih bukan karena hanya tetesan darah, tapi diawali dengan linangan air mata salat tahajud. Itu kejadian Islam ketika itu. Ya, ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Sebelum ditaklukkan, apa yang dilakukan? Dia kumpulkan semua pasukannya. Lalu kemudian dia berdiri di hadapan pasukannya dan dia bertanya, wahai pasukan terbaikku, siapakah di antara kalian yang sejak akhir balik sampai pertempuran ini tidak pernah meninggalkan sholat fardu yang 5 waktu? Saya minta kalian berdiri. Semuanya berdiri, gak ada yang duduk. Artinya apa? Seluruh pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih yang dibawa ke pertempuran itu, dari sejak akhir balik sampai pertempuran itu, tidak ada di antara mereka yang pernah meninggalkan sholat fardu yang 5 waktu dari sejak akhir balik. Jadi pasukan terbaik, makanya bisa menaklukkan Konstantinopel. Lalu Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan duduk kembali pasukannya, dan dia bertanya yang kedua, wahai pasukan terbaikku, siapakah di antara kalian yang sejak akhir balik sampai pertempuran ini tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib? Bagian. Sebagian berdiri, sebagian duduk. Artinya ada sebagian yang pernah meninggalkan. Lalu bertanya ketiga Sultan Muhammad Al-Fatih, apa pertanyaannya? Wahai pasukan terbaikku, siapakah di antara kalian yang sejak akhir balik sampai pertempuran ini tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, sholat tahajud? Semuanya pasukannya dulu, tidak ada yang berdiri kecuali satu orang. Siapa orang tersebut? Sultan Muhammad Al-Fatih. Umurnya masih muda, belasan tahun, tapi dipercaya untuk memimpin puluhan ribu pasukan umat Islam untuk mewujudkan cita-cita baginda Nabi Allah Muhammad SAW bahwa nanti akan ada anak muda yang akan menaklukkan Konstantinopel. Salah satu amalannya apa? Tidak pernah meninggalkan sholat sunnah. Jadi kalau anak muda pengen dipilih oleh Allah dan dipilihkan oleh Allah, jaga sholat tahajud, jangan malas-malas. Kalau sholat tahajudnya dijaga, ada lagi yang kedua nih. Ini semuanya banyak ya. Kalau udah bosan angkat tangan ya, saya berhenti. Jangan lambaikan tangan begini. Gila apa? Bang Rio jauh-jauh loh, undang saya itu dari Denpasar ke sini 4 jam. Terus ngomongnya cuma 10 menit gitu. Ya, sampai di jalan bos. Karena habis dari sini, saya jam pada subuh itu masih ngisi kajian subuh nanti saya di Denpasar di Musmandar. Setelah ngisi kajian subuh, saya harus ngisi lagi seminar tentang tulis-menulis. Bagaimana kita ghusul fikr. Perang itu satu perang konsep, perang lewat tulisan di sosial media. Ya, jadi generasi muda nanti harus banyak belajar tulis, membuat sebuah tulisan. Mau apa sendiri lebar. Nah, sebelum mana tadi? Yang kedua. Sudah dicatat. Yang kedua, lagunya Opik. Yang kedua apa? Baca Quran kan matanya gitu. Yang kedua, Rasul setelah qiyamul lail yang beliau lakukan sebelum mata beliau melihat dunia seisinya, beliau menggunakan mata beliau untuk membaca Al-Quran terlebih dahulu. Coba lihat anak muda zaman sekarang, bangun tidur matanya dipakai apa? Pakai status WA. Pacar saya ada WA nggak ya? Rasul itu ketika mata beliau terbuka setelah beliau ambil air wudu sholat tahajud, beliau gunakan mata beliau membaca Al-Quran terlebih dahulu. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan, la qira'ata illa bi tadabbur. Tidak ada bacaan Quran itu selain tadabbur.
Bagaimana mungkin kita cinta dengan Al-Quran kalau kita nggak paham dengan apa yang kita baca? Baca Al-Quran saja dapat pahala. Tapi kalau baca Al-Quran plus kita berusaha memahami artinya, apalagi mencari guru, itulah yang bisa menimbulkan kecintaan. Jadi baca Al-Quran pun jangan cepat-cepat baca Al-Quran ya. Anak muda jangan baca Al-Quran cepat-cepat. Orang paling Quran dan tartila. Baca Al-Quran dengan tartil. Jangan cepat-cepat, jangan buru-buru. Baca Yasin pun jangan cepat-cepat. Yasin Al-Quran lagi Allahu Akbar. Pelan-pelan bacanya, nikmati bacanya itu. Sehingga cinta itu muncul dengan Al-Quran. Kalau bacanya cepat-cepat gimana bisa cinta? Cuma baca pahala tok, malaikat bilang prek gitu. Cobalah kita cinta dengan Al-Quran, baca dengan perlahan, resapi, nikmati bacaan itu. Baru cinta, bukan ritual rutinitas. Rutinitas malam Jumatan baca Yasin, tapi bacanya buru-buru gitu. Coba nikmati bacaan. Oke, malam Jumat baca Yasin, tapi baca dengan benar-benar penuh hati yang berserah kepada Allah, agar kita merasakan impact-nya. Gak hanya sekedar capek mulut saja bacanya. Benar kan? Kalau baca Yasin cepat-cepat mulutnya capek, tenggorokan kering, dapat pahala wallahu a'lam, bacanya ngawur. Karena bacaan-bacaan huruf sin, sod itu kalau nggak pelan nggak ketemu itu hurufnya. Tok itu kalau dibaca cepat nggak ketemu. Harus pelan bacanya. Dan jelas tartil. Maaf, saya nggak untuk urusan ini tampak saya ngomong saya keras banget bisa tersinggung. Saya pun dulu mantan baca cepat. Oh, salah kalau baca cepat saya. Tapi begitu dapat ilmunya, masya Allah, bacanya pelan-pelan, itu terasa di hati itu. Jadi dari anak muda harus punya target. Khatam baca Al-Quran. Baca setiap, dan waktu terbaik membaca Al-Quran itu waktu fajar. Fajar itu sebelum subuh, setelah subuh itu waktu fajar. Itu waktu terbaik membaca Al-Quran. Kalau setiap hari anak muda baca Al-Quran 2 lembar saja plus dengan artinya, maka dalam 5 hari akan selesai 10 lembar. Rata-rata Al-Quran itu 10 lembar 1 juz. Al-Quran 30 juz. Kalau 1 juz perlu waktu 5 hari, 10 lembar 1 hari 2 lembar, 5 hari 10 lembar, berarti 5 hari 1 juz. Kalau 1 juz perlu waktu 5 hari, maka 30 juz perlu waktu 150 hari, setara dengan 5 bulan. Itu siapa yang membaca Al-Quran setiap hari 2 lembar plus maknanya, maka dalam 5 bulan insya Allah, kalau laki-laki gak ada halangan, bisa insya Allah akan khatam baca Al-Quran plus artinya dari Al-Fatihah sampai An-Nas dalam 5 bulan. Setahun minimal 2 kali plus bulan Ramadan 3 kali. Karena pernah dalam satu majelis ada seorang bapak umur 62 tahun pernah curhat. Saya umur saya 62 tahun belum pernah khatam baca Al-Quran sampai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Belum pernah. Terus yang selama ini bapak baca apa? Kan fardilahnya baca Al-Ikhlas, baca 3 kali sama dengan khatam Al-Quran. Udah baca Al-Ikhlas 3 kali, fardilahnya sama dengan khatam baca Al-Quran. Iya memang iya, fardilahnya begitu. Tapi kan firman Allah itu bukan hanya Al-Ikhlas, ya kan? Seperti itu. Akhirnya rumus itu insya Allah. Kalau anak muda coba menjaga setiap hari sebelum makannya lihat handphone, lihat buku pelajaran, digunakan makanya membaca Al-Quran terlebih dahulu, masya Allah. Selanjutnya setelah baca Al-Quran, saya cuma ada 3 aja, saya begitu. Setelah baca Al-Quran apa yang Rasul lakukan? Sebelum kakinya melangkah berdakwah, melangkah berdagang, beliau langkahkan kakinya kemana? Ke masjid. Sholat subuh berjamaah di masjid. Lau ya'lamun nas ma fi sholatil isya wa sholatil fajr la'amauhuma walau haqqun. Seandainya manusia itu tahu betapa besar yang mereka akan dapatkan kelak di yaumil akhir dengan sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid, niscaya mereka akan datang walau dengan cara merampok. Betapa besar. Kenapa di masjid? Karena masjid Baitullah, rumah Allah. Kalau masjid Baitullah, maka masjid adalah Baitul Barokah, pusat keberkahan. Berkah artinya manfaat, berkah artinya bertambahnya kebaikan. Maka barang siapa yang sholat di masjid, dia sedang mengakses kebermanfaatan, kebaikan di masjid. Seandainya seorang anak laki-laki sholat di masjid, seorang suami sholat di masjid, istrinya sedang sakit di rumah, suaminya, anak laki-lakinya sholat di masjid, pulang ke rumah bawa manfaat untuk istri, ibunya yang sedang sakit di rumah. Obat tidak akan pernah menyembuhkan kalau Allah tidak titipkan manfaat di dalamnya. Dan pusat manfaat itu di masjid, Baitul Barokah, di masjid tempatnya. Kalau seumpama ekonomi susah di rumah, anak laki-laki sholat di masjid, suami sholat di masjid, pulang ke rumah,
bawa manfaat, solusi untuk masalah ekonominya. Aku yakin, karena ini baik Allah. Gak ada tempat yang lebih mulia dibandingkan tempat ini. Ada laki-laki, masalah di masjid, terus apa lu? Kemana mau saya bermanfaat? Ini tempatnya. Maka saya gak bisa kalau sudah panggilan sholat adalah panggilan Allah melalui sholat wajib. Hayya 'alas sholat, ayo mari sholat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Itu Allah yang panggil melalui sholat wajib. Panggilan dari Allah. Nah kalau panggilan dari Allah kita gak mau datang, terus panggilan mana yang kita mau turuti? Tapi doa sama Allah, berikanlah hamba rezeki yang berkah, berikanlah hamba dan seterusnya. Kata malaikat. Oke. Jadi itulah teman-teman yang kita bahas di pesantren kita. Jadi ini sedikit bocoran tentang materi di pesantren kita. Dan yang paling penting, pelatihan pesantren digital itu semuanya gratis, tidak ada bayar. Villa tempat menginapnya gratis, makan prasmanan 4 kali gratis, baju seperti itu gratis. Ada juga yang berbayar tetapi untuk kita donasikan. Materi 2 hari 1 malam itu gratis semuanya. Terus kami dapat uangnya dari mana? Allah selalu memberikan jalan untuk itu. Ada saja jalan. Kami berdelapan itu punya bisnis masing-masing, dan setiap hasil bisnis kami sisihkan untuk mengadakan acara-acara pesantren kita. Karena memang sejak niat awal didirikan, pesantren digital adalah non-profit. Kami tidak mencari keuntungan apapun. Keuntungannya di mana? Harapan kami adalah ini sebagai tabungan kami kelak di dunia akhir. Agar suatu saat ketika Allah bertanya, saya dan teman-teman pesantren digital minimal punya jawaban. Ya Allah, pesantren digital itu ya Allah, apa nggak masuk kategori ya Allah? Wah, dulu pesantren digital itu sombong dulu, ya kan? Ada unsur-unsur yang suka ujubnya. Tapi alhamdulillah, mungkin karena banyaknya alumni, ada yang dapat inspirasi, ada yang bilang, wahai Allah, sesungguhnya aku bersaksi ya Allah, sejak itu pesantren digital akhirnya aku rajin sholat tahajud, aku rajin sholat di masjid. Harapan kita yang begitu sebenarnya. Kadang kita nggak pernah tahu kawan mana yang nanti akan mengangkat kita dari neraka. Ya. Harapannya adalah semakin banyak kawan-kawan seperti ini, banyak yang angkat lebih bagus. Tapi kayak gitu. Udah berapa pesertanya? Kenapa? Peserta pesantren digital udah sampai sekarang alumni kita udah 1.750 tersebar hampir di seluruh Indonesia, bahkan sampai di Malaysia. Dan satu kali angkatan kita sampai 300 orang. 300 itu kita tampung semuanya, pokoknya tempat tidur, makan, semua. paling sering di dekat. Kita terakhir kemarin di Bandung. Saya apa namanya? Udah berapa lama? 2 minggu ya? Sekitar 2 minggu yang lalu pesantren digital PM9 di Bandung. Jadi kita ke Bandung pakai uang sendiri, bawa mobil sendiri, bensin sendiri, makan di jalan sendiri. Di Bandung, kita kemarin di Bandung itu di mana? Di Soreang kemarin. Seperti itu. Kalau dari pesertanya itu, apakah memang khusus anak muda atau Ada usia maksimal, ada usianya? Pokoknya mereka yang paham tentang sosial medianya itu kata kuncinya. Dia paham punya sosial media, tahu menggunakan sosial media, muslimah, dia bisa ikut pesantren kita. Yang terdekat kita insya Allah setelah Bandung itu